Hai, apa kabar? Kembali lagi di channel LB Plus O. Udah agak lama ya, kita baru ketemu lagi di channel ini. Jadi seminggu terakhir ke belakang kita ada off dulu sih. Jadi saya bersama keluarga ada pergi liburan dulu buat refreshing otak semuanya. Nah, tapi kali ini kita bukan mau ngebahas itu. Nantinya liburan kemarin akan kita share juga di channel ini. Oke. Jadi kali ini saya akan coba share kepada teman-teman semuanya. Selama ini kan kebanyakan kalau orang nih, khususnya pemula yang di Bursa Efek Indonesia, kalau beli saham kan nggak tahu nih, udah nggak tahu kapan beli, tiba-tiba beli nggak taunya trennya lagi jatuh nih, trennya lagi turun alias downtrend. Atau misalnya teman-teman teman-teman tuh misalnya lagi ada lihat postingan di grup atau di media sosial yang lain bahwa ada yang menyarankan untuk beli, padahal sebenarnya sahamnya lagi mau jatuh nih, mau downtrend. Atau misalnya nih teman-teman ada yang lihat serok atau misalnya kena pom-pom, ya tahu kan di pom-pom kan. Jadi ada orang yang sengaja menginstruksikan, ada orang yang sengaja untuk memberitahukan kepada banyak orang lewat grup atau sosial media untuk memberitahukan kepada orang agar beli saham ini karena saham ini lagi bagus segala macam bla bla bla. Nggak taunya si orang tersebut lagi jualan. Nah, makanya untuk itu diperlukan technical analysis. Udah, itu yang pertama. Saran dari saya sih untuk teman-teman nih, kalau misalnya yang mau memang berkecimpung di transaksi Bursa Efek Indonesia, transaksi saham, khususnya yang mau trading, harus paham nih tren sahamnya lagi mau kemana, mau naik atau mau lagi jatuh. Jangan sampai saham yang mau jatuh kita beli. Ingat ya, di Bursa Efek Indonesia itu, di pasar utamanya, di pasar reguler, perdagangan sahamnya itu satu arah. Artinya teman-teman nggak bisa punya barang dulu sebelum membeli barang. Beda dengan instrumen lain. Contoh nih, ada instrumen lain teman-teman ketika sahamnya lagi naik lagi di bawah bisa beli, lalu ketika di atas sahamnya turun, teman-teman bisa jual dulu, sell. Nanti di bawah bisa close posisi. Nah, di Bursa Efek Indonesia, di pasar reguler itu nggak bisa. Teman-teman beli dulu, udah, baru nanti jual, baik itu jual untung maupun jual rugi. Nah, kalau kondisinya teman-teman beli pada saat saham tersebut mau jatuh, artinya mau berubah trennya mau jatuh menjadi downtrend. Oke, teman-teman, apa yang terjadi? Hanya ada dua. Yang pertama, cut loss atau stop loss, jual rugi kan. Nah, yang kedua, teman-teman nyangkut ke bawah, turun dulu, sahamnya di bawah turun, nggak tahu kapan naik, lalu muncul godaan, saran dari berbagai orang untuk averaging down. Sedikit saya beritahukan, untuk yang namanya trading itu nggak disarankan untuk averaging down, itu nggak disarankan karena teman-teman nggak tahu nih kapan saham ini akan berbalik arah. Bisa aja nanti timingnya sangat lama, akhirnya ruginya jadi dua kali lipat, jadi boncos. Makanya harus ada game plan, harus ada trading plan. Nah, oke. Untuk itu kali ini saya coba akan share biar teman-teman jangan lagi ke pom-pom sama orang. Teman-teman tahu kapan membeli dan kapan menjual. Ya, di konten kali ini saya akan coba mengulas bagaimana menganalisa technical analysis. Dengan technical analysis kita menganalisa tren, kapan tren itu naik
ataupun kapan tren itu berubah menjadi downtrend. Lalu kapan saatnya kita membeli dan kapan saatnya kita menjual. Di konten ini juga saya akan coba mengulas dengan aplikasi charting Chart Nexus. Oke. Jadi teman-teman, setelah nanti nonton konten ini, teman-teman udah bisa mulai mandiri tanpa ada kekhawatiran, misalnya tanpa ada harus mendengarkan saran-saran yang gak jelas ya. Benar-benar mandiri. Oke ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel IB+O, karena setelah ini kita akan bahas bagaimana menggunakan aplikasi charting Chart Nexus untuk mengidentifikasi tren baik uptrend maupun downtrend, dan juga kapan membeli dan menjual saham. Oke. Sekali lagi tetap di sini di channel IB+O. Oke, teman-teman ya, ini kebetulan saya memakai laptop yang berbasiskan platform operating system Windows. Oke, saya pakai Windows 7, Windows 7 ya. Nah, sebelum saya memberitahu bagaimana caranya menggunakan Chart Nexus, saya akan kasih tahu dulu untuk yang belum punya aplikasi ini gitu loh. Nah, bagi yang belum punya, bagaimana caranya? Kita download dulu ya. Nah, teman-teman bisa pakai web browsernya baik maupun Mozilla ataupun dari operator lain seperti Opera ya, ataupun Google Chrome boleh. Nah, ini saya pakai Mozilla ya. Oke. Nah, di kolom search the web-nya udah teman-teman ketik gini aja, Chart Nexus. Oke, jelas ya, Chart Nexus. Oke, tinggal di enter aja. Nah, udah keluar ya. Oke, keluar. Terus teman-teman klik aja nih yang paling atas. Ini kelihatan ya, www.chartnexus.com. Oke, diklik karena kita mau download nih ya. Oke, terus kita masuk ke di sini. Kalau udah masuk, kalau teman-teman udah masuk ya, ini ya kelihatan ya. Ini main home page-nya. Ya, jadi ini tampilan awal dari page-nya Chart Nexus. Oke, kalau udah masuk teman-teman lihat di kolom paling atasnya ada software. Lihat ya kursor saya, kita klik ya software. Oke. Nah, oke, keluar. Nah, ada tulisan free download ya. Nah, kelihatan ya kursor saya. Free download ya. Oke. Nah, teman-teman tinggal klik nih free download. Nah, oke. Nah, kalau udah keluar seperti ini, nah udah keluar ya, ke bagian bawah ya, teman-teman klik free download. Oke ya. Nah, oke, muncul tampilan baru nih. Nah, ini step by step untuk menginstal aplikasi Chart Nexus tadi. Oke. Nah, teman-teman, yang pertama wajib kita adalah menginstal Java. Ini penting karena untuk menjalankan aplikasi ini Chart Nexus membutuhkan aplikasi Java terinstall di laptop kita, oke, atau di komputer kita. Ya, nah saya download Java dulu. Keluar ya tampilannya seperti ini. Terus klik download Java, klik download Java. Ya. Nah, keluar seperti ini. Oke. Nah, kelihatan ya ada agree and start free download. Nah, kelihatan oke. Itu diklik ya. Oke. Nah, udah muncul seperti ini. Ya, JRE strip 8U251 strip Windows strip x64.exe. Oke, tinggal di save file aja. Nah, ini lagi download dulu, biarin. Oke.
Tunggu ya. Oke, filenya 73 MB, 73,7 MB. Oke, udah komplit. Teman-teman tinggal klik aja. Oke, keluar ya, user account control, tinggal di yes saja. Oke, sabar ya, dia lagi install. Oke. Bentar ya. Bentar, sabar dulu. Oke, coba saya cek dulu ya. Bentar, kok agak lama dia. Oke. Ini saya mohon maaf ya teman-teman kalau terdengar di recording ini ada suara suara katak ya, kodok, karena kebetulan rumah saya ini di belakang kita punya kolam, jadi kalau habis hujan di sini katak dan kodok itu mereka akan bernyanyi, jadi saya mohon maaf ya. Oke teman-teman, ini udah keluar ya, Anenter Java installation is progress, karena saya klik 2 kali tadi ya. Oke, oke aja. Nah, keluarnya seperti ini. Oke, kalau udah keluar seperti ini, teman-teman tinggal install aja ya. Welcome to Java ya. Oke, tinggal install. Oke, biarkan prosesnya berjalan. Oke, tunggu ya. Nah, kebetulan karena saya udah di sini udah ada ya. Sekarang kan saya udah install nih. Saya hanya mempraktekkan, mencontohkan bahwa gimana teman-teman kalau udah ada yang install ya. Oke, saya no dulu ya. Next. Oke. Oke, nah saya udah install Java ya. Nah, karena sebelumnya saya udah ada gitu loh. Ini saya hanya nyontoin aja ya. Oke, close. Nah, sesudah itu kita kembali lagi ke tadi. Oke, ini bisa di close saja ya, ada new tab Windows yang Java. Nah, kita kembali ke step 2 ya. Select operating system. Tinggal di next saja teman-teman. Oke. Nah, teman-teman pilih nih. Ini ada Windows ya, Windows 7, Windows 7, XP, Vista, ada Mac OS untuk yang punya MacBook, ada Linux, Ubuntu, atau Java Web Start. Oke. Nah, kebetulan karena saya pakai Windows 7, jadi saya pilih Windows 7. Oke, tinggal next. Nah, kalau keluar udah di step 3, teman-teman klik download setup. Oke. Nah, kelihatan ya. Terus save file. Oke. Nah, keluar ya. Oke. Udah keluar, teman-teman tinggal install Chart Nexus.
run. Oke, yes. Save, next, install. Oke, finish dulu. Klik. Nah, di sini ada, kita klik next. Oke, finish ya. Kita udah finish. Oke, ini tinggal di close aja. Ya. Tinggal di close. Mari kita buka aplikasinya. Ya. Ini dia. Udah kelihatan ya, Chartnesus. Nah, ini kita buka. Kita klik. Ini karena berhubung saya udah nginstal sebelumnya, jadi ini tadi sebelumnya saya uninstall dulu ya. Nah, buat temen-temen nih yang belum pernah install sama sekali, nanti akan muncul muncul konfirmasi untuk upgrade. Ada dua pilihan tuh kalau nggak salah, upgrade sama satu lagi apa saya lupa. Nanti teman-teman klik upgrade aja. Jadi ada dua opsi, nanti ketika kita klik muncul akan buat teman-teman yang belum punya aplikasi ini di PC atau di laptopnya sebelumnya. Ketika kita buka aplikasi Chartnesus yang tadi ya, dia akan muncul semacam tulisan untuk upgrade. Jadi upgrade installation, diklik aja. Oke. Nah, ini saya close dulu ya. Oke. Jadi teman-teman, apabila teman-teman yang sebelumnya belum punya aplikasi ini, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, oke. Nah, teman-teman, teman-teman bisa dia akan tampilnya seperti ini. Jadi ini akan kosong ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kosong. Nah, teman-teman yang belum punya account dari Chartnesus harus register a free account. Jadi diklik ya. Nah, ini nanti diisi aja login name-nya apa. Oke. Ya. Nah, bentar ya, login name-nya. Oke, terus diisi created password-nya apa, terus retype your password-nya. Nah, oke, untuk primary market nanti teman-teman pilih, awas ya jangan sampai salah ya, pilihnya adalah IDX. Nah, kita IDX ya, IDX. Oke. Nah, kalau nanti udah pilih IDX, nanti isi nama, terus jenis kelamin, tanggal lahir, kontaknya, nomor handphone ya, terus email address, dan retype lagi, ulang lagi untuk email addressnya. Di sini adalah country of residence. Jadi teman-teman nanti masukin misalnya nih Indonesia ya. Misalnya nih Indonesia. Nah, Indonesia nanti dia keluar, kita tinggal di provinsi mana, tinggal diklik aja ya. Oke. Nah, ketika udah selesai, teman-teman tinggal accept. Oke. Ketika nanti udah di accept, teman-teman jangan langsung login. Oke. Teman-teman masuk dulu ke emailnya, email yang tadi didaftarkan di email address. Untuk apa? Teman-teman harus aktifasi dulu. Nanti teman-teman buka emailnya, cek di inboxnya ada nggak dari Chartnesus. Kalau ada, nanti ada konfirmasi, kita harus aktifasi dulu. Tinggal diklik aja. Kalau sudah diklik dan nanti muncul new tab sukses, artinya sukses. Setelah itu teman-teman bisa login dengan memakai login name dan password yang tadi udah saya kasih tahu. Oke. Nah, ini kita close ya. Oke, ini kita close. Saya balikin. Oke, nah, saya mau contohin nih teman-teman. Ketika masuk nanti, setiap kita membuka aplikasi ini ya, udah. Nah, Chartnesus akan update data EOD itu end of day. Oke, ngupdate ke bursa kita. Udah. Setiap kita biasanya sih sore ya, sore sehabis bursa, biasanya sih malam jam-jam tujuan data EOD-nya udah ada. Teman-teman tinggal klik buka, dia akan otomatis update. Perhatikan teman-teman ya, server data itu harus sama dengan data kita. Setiap kita ngebuka dia akan ngupdate. Ketika sudah hijau, statusnya seperti ini, tinggal di close saja. Nah, oke, sekarang saya akan jelaskan. Nanti buat yang baru, nanti ininya lihat ada bendera ya. Teman-teman jangan sampai salah pilih klik JSX. Nah, di sininya pilih, lihat ada bendera kita.
bendera Indonesia, klik JSX ya. Udah. Kalau udah keluar, dia akan muncul tampilan seperti ini. Contoh nih ya, sorry ya, ini indikatornya saya hapus dulu. Oke. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini kan saya kasih tahu dulu satu-satu teman-teman ya. Nah, ini adalah saya akan jelaskan dulu stok dulu ya. Stok itu artinya saham ya. Nah, di sini adalah teman-teman nanti akan kelihatan huruf 0 sampai 9 lalu A. Nah, ini adalah urutan saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke. Ini berdasarkan dari huruf A. Dari huruf awalnya. Oke. Nah, seperti contoh S Hardware. Oke, teman-teman klik 2 kali. Lalu yang B. Biasanya di bank ya, banyak di sini sampai dengan Z. Oke, udah paham ya? Nah, sekarang saya jelasin yang berikutnya. Kalau teman-teman contoh nih ya, seperti tadi udah klik S Hardware ya, kelihatan ya? Nah, kelihatan nggak? Klik 2 kali aja, klik kiri 2 kali, kelihatan nggak chartingnya? Kalau udah keluar, saya akan jelaskan di bagian bawah. Lihat kursor saya ya. Di sini bagian bawah ada tulisan 2020, 2019, 2018. Oke. Teman-teman tinggal ditarik aja. Ini adalah untuk kita melihat historical technical chartingnya. Artinya kita bisa lihat untuk waktu ke belakang. Nah, ini yang hijaunya, lihat ya, perhatikan. Tadi kan di sini ya, yang hijaunya diklik aja, dilihat dulu udah keluar, udah jangan diklik dulu. Kelihatan nggak tanda gini? Kalau udah keluar, tinggal ditarik. Oke, nah kita bisa lihat ya dari 2017 ya. Oke, nah teman-teman kalau misalnya nih mau ngeliatin lebih detail, tinggal ditarik lagi yang ada hijau lagi nih di ujung. Oke, disatuin dia. Nah, teman-teman lihat kan? Ada berubah nggak ini? Ini kita bisa lihat detail dari bulan per bulannya, tanggalnya ada ya. Nih, saya contohin lagi ya, saya ulang. Oke, nah tarik mundur. Nah, kelihatan ya tanggalnya, lihat tuh. Tanggal 2, 3. Nah, jadi chartingnya kelihatan ya. Oke. Nah, ini ada, nanti saya jelasin ya. Ini saya menjelasin dikit. Kalau ada logo seperti ini, ada logo lonceng, kita tinggal klik aja. Apa sih ini? Nah, biasanya logo lonceng ini adalah konfirmasi dari aksi korporasi yang dilakukan sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Contohnya ini S Hardware ini membagikan dividen ini. Ya, ini kalau nggak salah kumdate-nya mungkin atau ex-date-nya, kumdate-nya kalau nggak salah ya. Oke. Tanggal 28 Mei 2018. Nah, saya balik lagi ini. Saya balik lagi, kelihatan ya. Oke, tanggal per tanggal teman-teman bisa lihat. Kalau mau balikin lagi tinggal ditarik. Oke. Nah, tinggal ditarik ya. Oke. Nah. Oke, jelas ya. Oke, saya akan jelaskan berikutnya. Nah, di sini adalah ini start. Oke, tadi kita udah selesai untuk ini ya. Untuk apa namanya? Time frame. Jadi kita bisa cek data untuk historical sebelumnya. Ya, nah ini ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dulu ya, teman-teman. Setelah chart, ini di bagian awal chart ada user login, subscription, download market data, view data download, system setting, default info. Yang ini udah nggak usah diganggu dulu. Kita masuk ke charting. Oke, di sini stock listing. Nah, kalau diklik, dia akan muncul seperti ini. Dibuka, ya akan terlihat seperti ini. Oke, kita klik. Nah, terus ada watchlist. Teman-teman bisa watchlist apa aja yang sering dilihat di sini. Oke. Nah, ini ada global indices. Bisa teman-teman bisa lihat di sini ada Dow Jones ya. Oke, itu dulu ya. Kita berarti udah masuk. Kita indikator. Nah, nanti saya akan beritahukan gimana caranya. Seperti yang saya bilang tadi, membaca tren. Terus kapan kita masuk untuk membeli saham? Nanti kita akan pakai indikator yang ada di sini. Intinya indikator ini untuk kita klik agar nanti indikatornya keluar. Jadi, oke, saya ulangi dulu. Terus ada open chart ya.
yang udah dibuka. Terus ada workspace, oke. Terus ada print, ini teman-teman bisa print ya. Nah, nanti ada bisa capture chat, artinya ini bisa teman-teman nih kan mana tahu suka berbagi nih di grupnya atau mungkin di sosial medianya, ini bisa di save. Oke, nah contohnya ini udah seperti ini, saya tinggal save aja, save to komputer. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, tinggal pilih mau di mana. Contoh saya save katakanlah di D nih, saya save ya. Nah, ini sebelumnya saya udah ada nge-save nih, APLN Agung Podomoro Land. Nah, ini saya save sekarang S1ware Indonesia. Saya save. Oke. Oke, di D udah ada ya. Oke, coba kita lihat ya. Oke, di D-nya tadi di D. Oke, sebentar ya, teman-teman. Di D-nya tadi udah keluar nih dia, S1ware. Nah, kelihatan ya? Bisa di-save. Mana tahu teman-teman nanti mau berbagi di grupnya ya atau di sosial medianya, mau nge-share, bisa di-save. Oke? Nah, jelas ya? Oke. Tinggal di-close dulu. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, kita kembali ke Chat Nexus. Udah? Terus ada single window. Terus ada single window seperti ini ya. Terus kita bisa nampilin file in to row. Oke. Berikutnya ada 2 kolom. Oke. Terus 4 kolom. Nah, saya lebih senang pakai satu sih, single window. Oke. Oke, dari gitu kan saya jelaskan berikutnya di drawing tool. Ya, ini drawing tool. Nah, ini untuk menggambar. Oke. Yang pertama ini dulu ngezoom. Oke. Ini zoom. Nah, yang kedua untuk menarik garis. Draw line. Contoh nih, teman-teman bisa menarik garis support resisten nih. Nah, resisten contohnya ya. Oke, ini katakanlah. Oke. Nah, dia bisa klik yang ini. Nah, ini ada pilihan lagi. Ada draw project line, ada trend line, draw parallel line, nah, sampai draw rectangle. Oke. Nah, lalu berikutnya ada namanya add vertical line. Oke, ada berikutnya ada untuk menggambar ya, kita bisa ngeblok nih. Nah, ya. Saya delete. Nah, delete-nya pakai apa? Bisa del ya. Bisa klik del di di keyboardnya ya. Nah, lalu ada logo ini, bisa lihat draw. Nah, kita bisa gambar nih. Nah, mau kasih tanda. Oke. Terus ada pilihan lagi. Kita mau kasih tanda naik misalnya. Lalu ada tanda lagi untuk roll of gain and loss or change. Jadi bisa teman-teman bisa ngukur nih. Contoh nih ya, dari sini misalnya nih. Ya, katakanlah beli di harga ini, terus teman-teman mengukur ini sampai ke sini berapa persen nih contohnya. Nah, keluar ya 68%. Jadi dari harga yang di bawah tadi itu keluar 68%. Oke. Saya lihat dulu. Nah, di sini ada untuk teman-teman nulis. Ya, bentar ya. Dia agak lama. Saya lihat dulu. Oh, sorry. Ini untuk begini ya. Jadi ini untuk ngegambar. Teman-teman mana tahu mau nandain. Nah, berikutnya ada untuk ini tadi tulisan ya. Nah, jadi teman-teman bisa masukin nih, misalnya tulisan di sini. Bentar ya. Ini agak susah dia. Agak lama dia, sebentar ya. Nah, udah keluar nih. Misalnya mau ketik nih, misalnya mau nulis sideway misalnya. Oke, ini bisa digedein 35, tinggal di oke. Nah, teman-teman bisa oke ya. Oke.
Ini tinggal kalau mau mindahin tinggal kelihatan ada di kursor seperti ini, tinggal dinaikin. Misalnya mau tulis di sini ini sideways, bisa ya. Oke, saya lihat dulu. Ini berikutnya udah. Ini untuk keterangan harga tanggal 2 Agustus. Nih 22 Februari kelihatan open, high, low, close, volumenya berapa. Nah, oke, dicabut dulu. Nah, ini ada berikutnya di sini, lihat nih, ini Fibonacci. Ini adalah teman-teman nanti bisa yang biasa menggunakan Fibonacci akan ada di sini. Ya. Nah, ada Fibonacci Arch sampai dengan retracement dan projection. Oke. Kita back lagi. Nah, ini adalah untuk undo ya. Untuk balikin lagi. Ini untuk redo dan itu untuk ngapus. Oke, dan itu untuk hapus semuanya. Oke, udah paham ya? Nah, sekarang kita berikutnya masuk ke tools. Nah, di sini ada namanya performance chart. Ya, teman-teman bisa klik nih, contohnya ini ya, S-Hardware. Nah, keluar kan performance chart. Kelihatan nih performance-nya. Nah, oke, teman-teman mau bandingin nih, misalnya nih, contoh ya, saya delete dulu ya. Oke, teman-teman mau bandingin nih antara, saya delete dulu, tunggu ya, S-Hardware-nya tinggal delete dulu. Oke, dengan misalnya katakanlah yang perdagangan S-Hardware itu perdagangan ya. Oke, dengan era contohnya, era ya. Nah, di sini teman-teman di logo search bisa klik ya untuk mencari. Jadi nggak usah dari sini juga bisa, dari sini bisa nih. Nah, oke, dari sini juga bisa nih. Era, oke. Nah, ini masukin nih. Nah, tinggal diklik keluar kan. Jadi di performance chartnya. Nah, saya ambil yang sama-sama satu sektor ya. Kebetulan kalau nggak salah nih ya, S-Hardware dan Era Jaya, era itu satu sektor. Oke, di trade ya kalau nggak salah, di perdagangan. Nah, kelihatan ya. Oke. Nah, ya kita balik lagi ya. Oke, ini performance chart tadi ya. Sorry, keklik tuh aneka tambang. Nah, ini kalkulator. Teman-teman bisa di sini tulis untuk kalkulasi baik spread kalkulator, ada risk ratio ya. Terus ada broker fee ya. Terus ada all note untuk all note, terus ada portfolio manager. Oke. Nah, di sini ada advance. Ini sih kalau nggak salah buat yang bayar ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya mau ada rencana untuk upgrade aplikasi ini dengan berbayar, tentunya akan fiturnya lebih bagus lagi. Silahkan, monggo. Oke. Nah, termasuk ada expert trader ya. Oke, lalu ada channel alert. Jadi ini peringatan, ini kita harus bayar lagi ya. Nah, ini di help terakhir ada charges online. Oke. Nah, udah kan, udah paham ya. Jadi kita kembali lagi ya. Kembali ke awal lagi. Kembali ke awal, ke start tadi. Saya mau ngasih tahu nih buat teman-teman gimana caranya kita melihat tren ya. Jangan sampai nanti teman-teman tren sahamnya lagi turun, teman-teman beli, akhirnya ke bawah kan, ke bawah. Pilihannya cuma dua, ke bawah nyangkut atau cut loss, ya kan. Nah, sekarang saya akan jelaskan ya. Nah, kita balik dulu ke charting ya. Ini di close, oke ya, yang tadi ya di close. Oke, saya minum dikit ya teman-teman ya, sebentar ya, saya minum dikit. Sorry ya. Oke. Nah, jadi saya jelasin ya. Kita masuk ke charting. Ini diklik dulu karena untuk melihat indikator. Saya akan jelaskan. Oke, klik indikator. Nah, indikatornya ditarik aja ya. Ya, ini indikator supaya nggak ganggu, ditarik di bawah ini aja. Nah, oke. Jadi supaya nggak ganggu nih. Dia bisa di sini juga nih. Bisa di sebelah sini. Tergantung teman-teman pengennya enaknya gimana. Kalau saya sih enaknya gini.
Nah, jadi bisa kelihatan jelas ya, besar ya. Oke. Nah, ini sebentar ya, saya jelasin ya. Nah, teman-teman lihat ya. Oke. Ini saya akan jelaskan indikator. Oke. Nah, di sini teman-teman, saya akan pindahin dulu aja biar lebih enak ya. Nah, teman-teman lihat nih ya, ini ada akumulasi, distribusi, banyak ya, banyak indikator ya. Tapi yang malam ini akan saya jelaskan adalah gimana caranya melihat tren saham. Oke. Nah, kita pakai yang namanya parabolic stop and reversal. Diklik, oke. Sebentar ya. S hardware tadi ya. Sebentar ya, S hardware. Nah, udah keluar parabolic ya. Nah, parabolic stop and reversal. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kelihatan ada yang berubah nggak? Saya buka kliknya. Nah, ada yang berubah ya. Oke teman-teman ya. Ini saya liatin ya gimana cara pemakaiannya. Oke. Ini saya tarik dulu, saya pindahin biar lebar ya. Nah, ini saya gedein biar kelihatan parabolik itu. Parabolik ini gampang loh untuk melihat tren saham. Nah, teman-teman ada lihat nggak? Ada garis titik-titik merah, udah ada garis titik-titik hijau. Nah, ini tuh simple sih untuk teman-teman ngelihat saham itu lagi downtrend atau uptrend, trennya lagi turun atau lagi naik. Jangan sampai beli lagi turun trennya, ya kan, kena cuci piring sama bandar. Oke ya. Nah, saya balik lagi, kelihatan ya ada hijau-hijau ya. Simple banget penggunaan dari yang namanya parabolic stop and reversal. Oke, teman-teman lihat, kalau ketika sudah ada mulai hijau, titik hijau, artinya sudah saham tersebut sudah masuk area uptrend, trennya sudah berubah ya. Nah, lihat dia naik terus, sudah sampai di sini dia sempat koreksi turun 3 kali, udah 3 hari ini dia ada turun terus balik lagi uptrend. Nah, terus turun. Nah, ini untuk melihat uptrend. Nah, oke. Nah, udah. Nah, di sini kelihatan kan? Nih, lihat nih. Nih, lihat nih, trennya turun nih. Banyak orang nggak tahu nih beli saham ketika sahamnya lagi turun, lagi downtrend. Jangan sampai ya. Jadi beli di sini. Oke. Nah, turun ya. Nah, turun. Nah, kita gede ini biar kelihatan jelas nih ya. Wah, nah kelihatan ya, sahamnya lagi turun alias lagi downtrend. Nih, simple penggunaannya. Oke, jadi udah paham ya penggunaan dari indikator parabolic stop and reversal, parabolic SAR. Nah, ini kelihatan kan ada di titik merah, simple kok. Jadi kalau merah dia lagi turun, kalau hijau dia lagi naik, artinya lagi trennya berubah menjadi uptrend. Oke. Nah, sekarang saya coba jelasin lagi ya. Nah, saya akan jelasin yang namanya MACD. Ini untuk melihat tren, kapan tren itu berubah. Walaupun jadi gini, saya jelasin dulu. Technical analysis itu nggak bisa berdiri cuma pakai satu indikator. Teman-teman harus combine, artinya dipakai beberapa indikator untuk memperkuat analisa kita tersebut. Nah, jadi nggak bisa cuma pakai satu indikator. Dulu waktu saya pernah pelatihan offline di Bandung, salah satu pesertanya nanya ke saya, apakah bisa pakai satu aplikasi aja, satu indikator aja. Jadi saya jelaskan, untuk di technical analysis kita pakai di combine beberapa indikator, nggak bisa cuma satu. Kalau satu indikator aja nanti analisisnya nggak kuat. Kita kan perlu akurasi mendekatin sampai dengan hampir 90%. Oke. Walaupun kondisi realnya nanti bisa aja berubah ya, tapi setidaknya
akurasi dari analisa tersebut sudah hampir 90%. Oke, nah sekarang saya jelasin lagi. Jadi ada satu lagi indikator yang namanya MACD. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan nih. Oke, ada ini ya, MACD. Nih, MACD. Tinggal diklik. Nah, keluar ya. Keluar ya. Oke, MACD. Nah, ini adalah untuk melihat indikator, melihat kapan perubahan tren tersebut. Beberapa orang bisa juga ada juga yang memakai acuannya untuk membeli saham. Nah, kita udah mulai masuk nih, membeli saham dan menjual saham berdasarkan dengan indikator MACD. Ada. Nah, sekarang saya mau jelasin ya penggunaan dari MACD itu. Ini adalah angkanya di sebelahnya. Teman-teman di ujung kanan ini ada angkanya, angka darinya 0 sampai dengan minus 41.52 ya. Nah, saya mau jelasin kerjanya. Oke, saya jelasin ya. Nah, MACD itu adalah lihat nih ya, sorry. Yang garis biru itu adalah garis MACD, yang garis merah adalah garis sinyal. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Seperti ini teman-teman. Apabila, nih, contohnya ya, saya lihatin. Nih, lihat kursor saya. Kursor saya atau gini aja nih. Saya gini dulu ya biar jelas. Apabila garis MACD memotong ke bawah, memotong si garis sinyal, di sini bisa kelihatan ya kursor ya, udah memotong. Itu artinya ada perubahan tren. Nah, garis biru ini MACD memotong garis signal, udah. Ini ada perubahan tren. Nah, ini di sini disebut yang namanya dead cross. Oke. Nah, apabila sudah seperti ini, saham akan turun. Nah, teman-teman bisa lihat kan, paraboliknya juga turun kan, parabolik. Nah, juga turun kan, lihat kan. Nah, di sini mulai ada perubahan. Yang tadinya di sini turun, ini jadi naik. Kalau si garis biru memotong si garis merah, artinya garis MACD memotong garis sinyal, ya signal. Nah, kita zoom lagi, kelihatan nih. Nah, di sini dia udah motong ya. Nah, makanya muncul ya warna hijau dari parabolik SAR. Oke, apabila memotong seperti ini, di bawah ini si garis biru memotong garis merah, si garis MACD memotong garis signal, itu disebutnya golden cross. Artinya tren sudah berubah. Makanya saya bilang tadi ada beberapa orang udah memakai acuannya indikator MACD untuk masuk dan untuk jual, untuk masuk membeli dan jual. Nah, ya teman-teman lihat. Dia motong ya, golden cross. Lihat uptrend, lumayan nih panjang ya uptrendnya. Lihat uptrend ya, lihat kursor saya. Nah, sampai di sini dia sempat downtrend. Di sini dia sempat dead cross, memotong. Oke, kita lihat lagi ya, kita geser. Nah, dead cross sempat balik lagi, golden cross, naik sedikit ya, nggak lama dia downtrend. Nah, baru dia golden cross lagi di sini nih di Desember. Ini area 2017 ya, sorry ya, saya contohin. Nah, di sini udah kelihatan ya, uptrend lagi. Tapi hanya sebentar, nggak lama balik dia dead cross lagi. Jadi ini dengan menggunakan indikator MACD nih, teman-teman bisa ngebantu kapan saatnya membeli saham itu. Jadi jangan sampai yang seperti saya bilang tadi, trennya lagi turun, teman-teman beli. Itu salah ya. Nah, sekarang balik lagi, saya akan jelaskan. Nah, ini ada bar ya, kelihatan ya barnya ya. Oke, nah teman-teman perhatikan, bar ini juga ada gunanya. Apabila bar dia downtrend, bar ini akan satu persatu mulai kelihatan membesar sampai memuncak. Nah, ketika mulai nanti ada sinyal warna hijau, bar warna hijau mulai berubah dari merah berubah jadi hijau. Di situ sebenarnya sudah mulai ada sinyal positif, tapi lihat di sini. Di sini merah lagi kan, artinya masih tekanan jual masih gede, masih terus turun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, udah barnya mulai hijau, sempat merah, hijau, lalu di sini golden cross, ingat ya. Si garis biru memotong garis merah, si garis MACD memotong garis sinyal, itu namanya golden cross, sebat biru. Nah, barnya udah berubah dari bawah ke atas, itu artinya udah mulai positif. Nah, kelihatan ya. Oke, jadi udah paham kan cara penggunaan dari indikator MACD.
ya. Nggak susah kan? Nah, sekarang saya akan ngeliat nambahin lagi nih, karena yang saya bilang tadi satu dua indikator itu nggak bisa berdiri kuat. Kita harus pakai indikator lainnya. Ada yang satu lagi namanya RSI. Nah, ya RSI. Saya akan jelaskan penggunaan dari aplikasi dari indikator RSI, ya. Nah, RSI itu di sini teman-teman bisa lihat angkanya ya, 70-30. Apabila garis RSI ini menunjukkan angkanya sudah di atas 70% atau lebih, itu dinyatakan suatu saham sudah mahal. Artinya sudah overbought, sudah mahal. Nah, lalu apabila saham ada di batas 30% atau ke bawah, itu sudah dinyatakan murah atau oversold. Nah, ini bisa kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini berapa nih? Tinggal digini kan sampai kursor kelihatan kan angkanya di ujung 13,7. 13,7%, murah kan? Nah, kelihatan kan? Coba lihat di sini. Dia masih 13,7, lalu di sini ada garis RSI-nya mulai naik ke atas, lihat. Pas ya. Mulai uptrend, terus uptrend. Di sini walaupun sempat downtrend. Nah, 36 turun ya. Di sini lihat nih, 54 turun ke 36, ke 37, 35 ya. Lalu di sini dia naik lagi. Uptrend. Nah, saya bilang tadi, sudah di atas 70 itu udah dianggap mahal. Oke, dianggap overbought. Lalu dia turun. Nah, jelas ya teman-teman ya. Jadi simpel kok RSI. RSI intinya teman-teman harus lihat kalau dia masih di area 30 tuh sudah murah. Tapi alangkah lebih bagus ya sabar dulu. Udah, mana tahu dia bisa jatuh lagi. Contohnya ini. Di sini sudah 35, 30 turun, udah turun sampai di 10%. Nah, jadi jangan dulu karena 30 langsung otomatis udah murah nih. Belum tentu, karena dia bisa jadi turun dari bawah 30. Jadi mana tahu teman-teman bisa dapat harga lebih murah, why not? Iya nggak? Oke. Nah, ini saya jelasin lagi ya teman-teman. Jadi udah paham ya tadi ya, RSI itu penggunaannya bagaimana ya. Nih, ini sejajar kok. Lihat nih. Lihat ya. Lihat. Dia naik, udah. Oke, nah, lihat. Sejajar loh. Teman-teman perhatikan. Nih, kita tarik tuh jangka panjang ya, bisa kelihatan kok. Lihat nih, teman-teman bisa lihat ya. Nih ya. Nih lihat nih, oke. Di sini MACD-nya golden cross, si garis MACD memotong garis sinyal, si garis biru memotong garis merah ke atas. Lihat, artinya trennya sudah berubah ya, uptrend. Lihat, RSI juga naik. Nah, sampai dengan downtrendnya baik lagi. Di sini juga RSI juga ngeliatin. Nah, jadi simpel kan cara pemakaiannya. Nah, sekarang saya akan contohkan lagi satu lagi. Jadi ada satu lagi yang biasanya saya pakai yang namanya stochastic. Nih di bawah RSI langsung stochastic. Tinggal diklik aja. Nah, gimana sih stochastic ini? Stochastic ini mirip dengan MACD. Lihat ya. Nah, oke, hampir mirip nih. Oke, teman-teman, hampir mirip ya. Lihat. Nah, mirip ya. Oke, sebentar. Saya izin ya teman-teman ya untuk minum karena dari tadi ngobrol terus lumayan nih kering tenggorokan. Oke. Nah, sekarang saya jelasin ya. Stochastic. Ya. Stochastic ini mirip nih dengan MACD. Ya, mirip banget. Teman-teman bisa lihat nih, mirip banget ya. Nah, saya akan jelasin. Saya sih memakai acuan untuk membeli itu selain MACD sama RSI, yang terpenting stochastic. Kalau MACD itu saya lebih ke perubahan tren ya. Jadi trennya berubah nggak? Nah, stochastic biasanya stochastic lebih cepat nih.
teman-teman bisa lihat nggak di sini? Ya, saya kursor. Di sini udah dia baru yang namanya golden cross, perubahan tren tuh di sini. Nih, lihat. Benar ya? Nah, tapi stokastik itu bisa lebih. Coba kita lihat. Stokastik itu beberapa hari sebelumnya dia udah konfirmasi. Nah, jadi stokastik juga apabila garis merah, garis biru memotong garis merah, artinya garis persen day memotong garis smoothing persen day-nya, itu juga namanya golden cross. Tapi golden cross stokastik, bukan golden cross MACD. Nah, apabila si garis biru memotong garis merah ke bawah, ya itu juga namanya dead cross, tapi bukan dead cross MACD, dead cross stokastik. Oke, nah lihat ya di sini nih, kelihatan ya. Nah, kelihatan teman-teman. Nah, di sini dia baru golden cross. Sementara stokastik, kita lihat, kita turunin ke bawah, sejajarin. Stokastik itu udah konfirmasi beberapa hari sebelumnya. Nah, nih kelihatan ya. Nih, kelihatan. Set, kita tengok, kita lihat ya, sorry. Nah, di sini dia udah konfirmasi nih. Kita liatin ya, kita zoom. Nah, dia konfirmasi di sini nih golden cross. Nah, oke. Nih, artinya apabila teman-teman beli di sini, itu kan harga price-nya kan tentunya lebih murah. Sementara untuk MACD dia baru konfirmasi di sini. Nah, di hari ini teman-teman beli itu di area harga segini, 1000 berapa nih? Di area 1200 sampai dengan 1350. Sementara kalau ada yang bisa cermat memperhatikan stokastik, lihat. Nah, kelihatan ya? Di sini. Nah, kita tarik ke atas. Di sini areanya masih 970 sampai dengan 1095 ya, atau 1100. Artinya di area ini teman-teman dapat harga lebih murah lagi. Nah, itu penggunaannya seperti itu. Jadi saya menggunakan stokastik juga untuk detail masuknya, nggak cuma MACD, karena MACD lebih ke tren, RSI juga untuk lihat momentumnya. Nah, stokastik saya memperkuat untuk kapan nih saya belinya. Jadi biasanya saya lihat stokastik apabila contoh ini ya, saya contohin lagi. Nah, apabila seperti ini, dia dead cross stokastik ya. Nah, di sini saya agak menghindarin saham-saham yang dead cross stokastik. Kenapa? Karena lebih banyak aksi jualnya. Lihat, tekanan jualnya lebih besar. Lihat candlenya, lihat kursor saya. Ya, tekanan jualnya lebih gede. Jadi terlalu beresiko. Saya biarin dulu sampai dia di sini. Lihat nih, lihat kursor saya lihat. Oke, kursor saya lihat. Saya biarin dulu sampai di sini, dia udah di bawah. Lalu dia mulai golden cross stokastik, saya mulai masuk uptrend kan. Sementara MACD baru kasih uptrendnya tuh di sini. Ya, di sini. Oke. Sementara stokastik udah beberapa hari sebelumnya, jadi lebih gampang kan. Maksudnya lebih detail, dia ngasih kita harga untuk lebih murah. Nah, jadi teman-teman semuanya udah paham kan cara penggunaan dari stokastik kan? Simple kok. Sistem kerja mirip MACD, tapi dia bukan ke perubahan tren. Saya lebih detailnya sih stokastik untuk kapan pasnya nih ngebeli. Tapi tetap saya padu ini sama MACD, sama RSI, dan juga parabolic SAR. Nah, supaya analisa saya itu akurat, 90% akurat. Nah, kelihatan kan ya teman-teman? Iya, kelihatan ya. Oke. Nah, oke ya. Oke teman-teman, jadi saya ulangi lagi, kita harus pakai ya. Jadi nggak cuma bisa satu indikator, kita pakai beberapa indikator untuk menguatkan. Jadi saya udah kasih tahu apa tadi, gimana cara penggunaan parabolic SAR, stop and reversal, dan lalu MACD, oke, lalu RSI, dan terakhir saya saya kasih tahu penggunaan dari stokastik. Nah, jadi paham ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi, kalau untuk parabolik ya, tinggal lihat merah-merah ini ada titik-titik merah berarti downtrend.
Ya, tunggu sampai dengan ada garis hijau, itu artinya tren udah berubah menjadi uptrend. Ya. Nah, oke, lalu MACD prinsipnya tadi saya bilang kalau garis biru memotong garis merah, artinya garis MACD memotong garis sinyal di atas ke bawah, itu dead cross. Nih contohnya di sini. Lalu apabila artinya sudah ganti tren ya, trennya jadi downtrend. Nah, apabila nanti garis MACD, garis biru memotong garis merah, garis sinyal memotong dari bawah ke atas, itu artinya sudah golden cross. Artinya sudah ada perubahan tren menjadi dari dari downtrend menjadi uptrend. Nah, oke ya, sampai di sini lihat nih, dia motong. Nah, paham ya? Nggak susah kok. Lalu RSI itu gampang penggunaannya apabila sahamnya di atas 70%. Oke, nilai angka RSI-nya di atas 70% itu sudah dinyatakan mahal, overbought. Oke, apabila di bawah 30% itu sudah dinyatakan oversold, sudah murah. Ya, jadi jangan beli yang di atas RSI-nya. Kalau bisa di bawah 30 nih. Contoh nih 18% atau di sini nih, lihat nih. Nah, ini masih 24 ya. Nah, ini 18. Oke ya. Simple kok pakai RSI. Nah, terakhir saya ulang lagi, stokastik penggunaannya udah. Stokastik itu sama seperti MACD, jadi dia ada golden cross stokastik apabila si garis birunya memotong garis merah ke atas. Terus lalu ada dead cross stokastik apabila garis biru memotong garis merah di atas ke bawah, itu dead cross stokastik. Penggunaannya hampir mirip dengan MACD, tapi saya sih lebih untuk posisi kapan membeli dengan menggunakan stokastik. Tapi tetap saya paduin semuanya. Oke, teman-teman, udah jelas ya? Jelas semuanya ya? Oke, itu dulu untuk kali ini ya. Nah, gimana teman-teman? Gak susah kan sebenarnya? Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa ngebantu teman-teman ya. Jadi teman-teman udah lihat kan tadi kan, bisa ngebaca tren tuh baik uptrend, downtrend ya. Lalu teman-teman tahu kapan saatnya membeli saham, bukan asal-asalan, bukan berdasarkan rekomendasi orang yang gak jelas ya, bukan berdasarkan pom-poman orang. Jadi teman-teman tahu timing membeli, tahu kapan timing menjual. Nah, semoga kedepannya bisa mandiri. Kita akhiri dulu konten kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke? Jangan kemana-mana, tetap selalu di channel IB Plus O ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Terima kasih. Selalu di channel IB Plus O.